Tas itu sudah hampir hancur. Jahitannya longgar, warnanya pudar, dan talinya hampir putus. Setiap hari, Sarah menggendongnya dengan hati-hati, berharap benda itu bisa bertahan 1 hari lagi. Tapi bagi teman-temannya, tas itu bukan sekadar tas, itu bahan ejekan. Pagi itu, seperti biasa, ia melangkah masuk ke sekolah dengan kepala tertunduk. Ia berharap tidak ada yang memperhatikannya. Namun, harapan itu sia-sia. Bisikan pertama terdengar di sudut kelas. Tawa kecil menyusul. "Tasnya masih sama? Kenapa nggak dibuang saja?" Ia mempercepat langkahnya, berusaha duduk di tempatnya sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Tapi seseorang dari belakang menyenggol tasnya, membuatnya jatuh ke lantai. Buku-bukunya berhamburan. Tawa meledak di seluruh kelas. Mungkin dia lebih cocok pakai kantong plastik. Sarah tetap diam. Tangannya gemetar saat ia mengambil bukunya satu persatu. Tidak ada yang menolongnya. Tidak ada yang peduli. Hari ini, ia dihina lagi. Besok mungkin lebih buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat semua. Sebelum kita mulai kisah yang penuh dengan pelajaran ini, jangan lupa untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar. Semoga dengan sholawat kita, menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad kelak di akhirat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami. Dengan satu klik dari sahabat semua, kami akan semakin semangat untuk berbagi kisah-kisah yang bermanfaat dan menginspirasi. Semoga setiap dukungan yang diberikan mendapat balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sahabat semua selalu diberikan kemudahan dalam rizki, dilimpahkan berkah, kesehatan, dan kebahagiaan yang tak terhingga. Amin. Sekarang, tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisah yang penuh hikmah ini. Semoga kita semua mendapatkan pelajaran yang berharga dan dapat mengambil manfaat dari cerita ini. Sarah berjalan pelan di sepanjang jalan berbatu menuju sekolah, berusaha menjaga agar tasnya yang hampir putus tidak terjatuh dari punggungnya. Tas kecil itu sudah tidak berbentuk, warnanya memudar, dan jahitannya penuh tambalan dari kain bekas yang ibunya jahit dengan tangan. Setiap pagi, ia hanya berharap tas itu bisa bertahan 1 hari lagi. Ia tahu, jika talinya benar-benar putus, maka tidak ada yang bisa memperbaikinya lagi. Setibanya di gerbang sekolah, ia langsung merasakan tatapan sinis dari beberapa anak yang berdiri di depan kelas. Mereka mulai berbisik, melirik ke arahnya, lalu tertawa kecil seolah melihat sesuatu yang sangat lucu. Sarah tahu, mereka sedang membicarakannya lagi. Langkahnya terasa berat saat memasuki kelas. Hampir setiap hari, ia harus melewati sekumpulan anak yang selalu menunggu momen untuk mempermalukannya. Beberapa dari mereka sudah hafal kebiasaannya, datang lebih awal, berjalan dengan kepala menunduk, dan duduk di kursi paling belakang. Ketika ia meletakkan tasnya di meja, suara tawa terdengar dari arah depan kelas. Bisikan penuh hinaan mulai terdengar di sekelilingnya. Beberapa anak pura-pura menutupi hidung mereka dengan tangan, seolah-olah mencium bau yang tidak sedap. Sampah sekolah itu datang lagi, pikir salah satu anak. Matanya melirik ke arah Sarah dengan tatapan meremehkan. Lihat tasnya, mirip kain pel yang sudah dipakai bertahun-tahun. Beberapa anak lainnya memperhatikan tas lusuh Sarah dengan tatapan geli. Salah seorang dari mereka berbisik kepada temannya, sengaja cukup keras agar bisa didengar Sarah. "Aku tidak mengerti, kenapa dia masih sekolah? Orang seperti dia seharusnya membantu ibunya mencuci baju, bukan duduk di sini seperti kita." Bisikan itu disambut tawa kecil dari beberapa anak di sekitar mereka. Salah seorang anak yang duduk di dekat Sarah memperhatikan ujung tasnya yang sudah bolong. Dengan gerakan cepat, ia menjulurkan kakinya dan menyentuh tas itu dengan ujung sepatunya, mendorongnya sedikit hingga jatuh ke lantai. Buku-buku di dalamnya langsung berhamburan keluar. Kertas-kertasnya yang sudah kumal berceceran di bawah meja. Tawa semakin keras terdengar. Tidak ada yang membantu. Semua anak di kelas hanya memperhatikannya dengan ekspresi geli, seolah menunggu bagaimana reaksinya kali ini. Sarah hanya bisa diam. Ia menunduk, mengambil bukunya satu persatu, lalu memasukkannya kembali ke dalam tas. Tawa masih terdengar,
Tetapi ia memilih untuk tidak mendengar. Hari ini sama seperti hari-hari sebelumnya. Saat jam istirahat tiba, ia tidak bergabung dengan teman-temannya di kantin. Ia hanya duduk di kelas, menatap keluar jendela sambil memeluk tasnya. Ia tahu bahwa jika ia keluar, anak-anak lain hanya akan menertawakannya lagi. Mereka akan melihatnya membawa bekal nasi dan tempe dari rumah, lalu mulai berbisik dan menertawakannya seperti biasa. Di luar, anak-anak lain menikmati jajanan mereka, membeli makanan yang berjejer di kantin dengan penuh tawa. Sarah hanya bisa menelan ludah, menunduk, dan mencoba mengabaikan suara mereka. Ia menggenggam ujung tasnya dengan erat, seolah benda itu bisa melindunginya dari rasa malu. Ketika bel pulang berbunyi, Sarah langsung membereskan bukunya. Beberapa halaman sudah mulai robek karena terbentur resleting yang rusak. Dengan cepat, ia keluar dari kelas, melewati lorong sekolah tanpa menoleh ke belakang. Di luar gerbang sekolah, langkahnya melambat. Matahari masih menyengat, dan tasnya terasa lebih berat di punggungnya. Ia tidak tahu sampai kapan ia harus bertahan dengan semua ejekan ini. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, esok hari, semuanya akan terulang lagi. Sarah berjalan perlahan menyusuri gang sempit menuju rumahnya, menghindari genangan air yang tersisa setelah hujan tadi malam. Rumah kontrakan kecil yang ia tinggali bersama ibunya berada di ujung jalan, berdempetan dengan rumah-rumah reot lainnya. Dinding kayunya sudah lapuk, atapnya berlubang di beberapa bagian, dan hanya ada satu kamar yang mereka gunakan untuk tidur bersama. Sesampainya di depan rumah, ia melihat ibunya masih jongkok di halaman, sibuk mencuci pakaian di ember besar. Tumpukan baju kotor dari pelanggan menumpuk di sebelahnya. Air sabun berbusa mengalir ke tanah, bercampur dengan genangan lumpur yang sudah menghitam. Di dalam rumah, tidak ada banyak barang. Hanya ada satu kasur tipis di lantai, satu meja kecil yang penuh dengan pakaian lipatan, dan kompor gas tua di dapur yang nyaris tak pernah digunakan karena mereka lebih sering makan dengan lauk seadanya. Sarah duduk di sudut ruangan, membuka tasnya yang sudah usang dan mengeluarkan buku-buku yang mulai usang karena sering terkena hujan. Ibunya masuk ke dalam rumah, mengeringkan tangannya dengan kain lusuh sebelum duduk di sampingnya. Wajahnya terlihat lelah, garis-garis di keningnya semakin jelas, tetapi ia tetap berusaha tersenyum. Mata ibunya menatap tas Sarah yang sudah penuh tambalan, kemudian menghela napas pelan. Sarah tidak perlu mendengar penjelasan apapun. Ia tahu ibunya tidak bisa membelikannya tas baru. Uang yang ibunya dapatkan dari mencuci pakaian hanya cukup untuk makan sehari-hari. Itu pun masih harus diatur agar bisa bertahan hingga akhir bulan. Kadang-kadang, jika pelanggan sedang sepi, mereka harus menahan lapar atau hanya makan nasi dengan garam. Di luar rumah, suara anak-anak lain terdengar bermain dengan riang. Sarah hanya duduk diam, menatap lantai. Ia tahu bahwa anak-anak lain tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti ini. Mereka bisa meminta tas baru kapan saja kepada orang tua mereka. Mereka tidak perlu cemas apakah besok ada cukup uang untuk makan. Malam semakin larut, tetapi ibunya masih sibuk menyelesaikan cucian yang belum selesai. Sarah melihat tangan ibunya yang mulai keriput karena terlalu sering terendam sabun. Setiap kali ibunya meremas pakaian yang basah, ia bisa melihat kulit di telapak tangannya mulai pecah-pecah. Setelah selesai mencuci, ibunya duduk di dekat meja dan mulai melipat pakaian satu persatu. Sesekali, ia memeriksa kantong baju pelanggan untuk memastikan tidak ada uang atau barang yang tertinggal sebelum dikembalikan. Dalam hati, Sarah bertanya-tanya berapa lama ibunya harus bekerja seperti ini. Ketika malam semakin larut, Sarah berbaring di kasur tipisnya. Ibunya duduk di lantai, menyisir rambutnya dengan pelan. Cahaya lampu redup menyinari wajah ibunya yang terlihat semakin tua dari usianya. Sarah ingin meminta tas baru. Ingin sekali. Tapi ia tidak sanggup mengatakannya. Ia tahu ibunya pasti akan berusaha, meskipun itu berarti harus mengurangi makan atau bekerja lebih lama. Di luar, suara anak-anak mulai menghilang, digantikan oleh suara jangkrik yang bersahutan. Sarah menatap langit-langit rumah yang penuh dengan bercak hitam akibat bocor. Angin malam masuk melalui celah-celah kayu, membuat udara semakin dingin. Saat menutup matanya,
Ia hanya berharap besok bisa lebih baik dari hari ini. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa esok hanyalah pengulangan dari hari-hari sebelumnya. Pagi itu, Sarah berangkat ke sekolah seperti biasa. Ia berjalan melewati gang sempit dengan tas usangnya tergantung di punggung. Matahari sudah mulai naik, tetapi hawa dingin pagi masih terasa. Seperti biasa, ia berjalan sendirian. Tidak ada teman yang menunggu atau menyapanya di sepanjang jalan. Setibanya di gerbang sekolah, suara anak-anak yang bercanda dan bermain langsung memenuhi telinganya. Ia melangkah lebih cepat, berharap bisa masuk ke kelas sebelum ada yang memperhatikannya. Namun, langkahnya terhenti saat sekumpulan anak perempuan berdiri di depan kelas, menatapnya dengan tatapan merendahkan. Di antara mereka, seorang anak bernama Nina melipat tangannya sambil menatap tajam ke arah Sarah. Ia selalu menjadi orang pertama yang mengolok-oloknya. Dengan nada sinis, ia mulai berbisik kepada teman-temannya, tetapi suaranya cukup keras untuk didengar oleh semua orang di sekitar mereka. "Dia masih pakai tas itu? Aku kira sudah dibuang ke tempat sampah," pikir Nina sambil tertawa kecil. Teman-temannya mulai ikut tertawa, melirik ke arah Sarah dengan tatapan mengejek. Beberapa anak yang mendengar pun ikut menoleh dan tertawa kecil, seolah ada sesuatu yang lucu tentang tas lusuh yang dibawa Sarah setiap hari. Ketika Sarah masuk ke dalam kelas, ia langsung menuju tempat duduknya di bagian belakang. Ia berharap bisa menghindari tatapan mereka, tetapi suara bisikan masih terdengar jelas di sekelilingnya. Kenapa dia tidak beli tas baru? Apa dia tidak punya uang? Pikir seorang anak dari barisan depan, membalikkan badan untuk melihat Sarah yang sedang duduk diam. "Kalau aku punya tas seperti itu, aku lebih baik tidak usah sekolah," gumam anak lainnya dalam hati sambil tertawa kecil. Sarah menundukkan kepala, meremas rok seragamnya dengan tangan gemetar. Ia tahu mereka sedang membicarakannya, tetapi ia memilih untuk diam. Jika ia menanggapi, ejekan itu hanya akan semakin menjadi-jadi. Ketika jam pelajaran dimulai, guru masuk ke kelas dan meminta semua murid untuk mengeluarkan buku pelajaran. Sarah membuka tasnya dengan hati-hati, takut jika tali tasnya yang sudah hampir putus akan benar-benar lepas. Namun, saat ia menarik bukunya keluar, tanpa sengaja bagian bawah tasnya yang sudah robek semakin melebar, membuat beberapa bukunya jatuh ke lantai. Tawa langsung meledak di seluruh kelas. "Astaga, tasnya sudah tidak bisa dipakai lagi. Kenapa tidak pakai kantong plastik saja?" pikir seorang anak dengan nada mengejek. Sarah buru-buru mengambil bukunya yang jatuh, tetapi sebelum ia bisa mengumpulkannya semua, seorang anak dari barisan depan menyenggolnya dengan kakinya, membuat salah satu buku terguling lebih jauh. Ia terpaksa merangkak sedikit untuk mengambilnya, sementara suara tawa masih menggema di sekelilingnya. Guru memperhatikan kejadian itu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Mungkin karena sudah terlalu sering terjadi, atau mungkin karena ia berpikir bahwa itu hanya lelucon anak-anak. Sarah akhirnya kembali duduk, memeluk bukunya erat-erat, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Saat jam istirahat tiba, ia tidak berani keluar kelas. Ia sudah tahu apa yang akan terjadi jika ia pergi ke kantin. Mereka akan melihat bekalnya yang hanya berisi nasi dan tempe, lalu mulai membandingkan dengan makanan mereka sendiri. Mereka akan melihat tasnya yang lusuh dan kembali menjadikannya bahan tertawaan. Jadi, ia memilih untuk tetap duduk di kursinya, menatap keluar jendela. Di luar, anak-anak berlarian dengan riang. Beberapa sedang menikmati jajanan di kantin, sementara yang lain bermain di lapangan. Tidak ada yang menyadari keberadaannya. Tidak ada yang peduli. Sarah menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Tapi perasaan itu tetap ada. Perasaan terasing, perasaan bahwa ia tidak diterima di tempat ini. Ketika bel masuk berbunyi, anak-anak kembali ke kelas. Beberapa dari mereka masih menyeringai, seolah masih belum selesai menertawakan kejadian tadi. Sarah tetap diam, berusaha tidak memperhatikan mereka. Jam pelajaran berlalu dengan lambat. Setiap detik terasa panjang, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat hanya untuk menyiksanya lebih lama. Saat akhirnya bel pulang berbunyi, ia segera membereskan bukunya dan memasukkannya ke dalam tas dengan hati-hati, takut jika robekan di bagian bawah semakin melebar. Begitu ia keluar dari kelas,
Ia bisa merasakan beberapa pasang mata masih menatapnya. Bisikan masih terdengar. Tawa kecil masih terdengar. Ia berjalan lebih cepat, berharap bisa segera meninggalkan lingkungan yang penuh dengan cemoohan ini. Di luar gerbang sekolah, langkahnya melambat. Jalanan menuju rumah terasa lebih panjang dari biasanya. Matahari sore menyinari punggungnya, membuat bayangannya tampak lebih panjang di atas tanah. Ia menatap tanah saat berjalan, berpikir tentang bagaimana hari ini berulang seperti kemarin, dan kemungkinan besar akan terjadi lagi besok. Tidak ada perubahan, tidak ada keajaiban. Hanya tas lusuh yang semakin menua, dan hinaan yang semakin tajam. Langit tampak mendung ketika Sarah keluar dari gerbang sekolah. Angin dingin berhembus perlahan, membawa aroma tanah yang basah, tanda bahwa hujan bisa turun kapan saja. Ia menggenggam erat tali tasnya yang mulai longgar, berharap bisa sampai ke rumah sebelum hujan benar-benar turun. Langkahnya semakin cepat saat melihat awan hitam menggantung di atas kepalanya. Jalanan tanah yang biasa ia lewati sudah mulai berubah lembab, dan beberapa anak-anak lain berlarian mencari tempat berteduh di warung atau di emperan toko. Sarah tidak punya pilihan lain selain terus berjalan. Rumahnya masih jauh, dan ia tahu ibunya pasti sedang menunggu di rumah. Tetesan hujan pertama jatuh ke tanah, diikuti dengan rintik-rintik kecil yang semakin lama semakin deras. Dalam hitungan detik, air mulai mengguyur jalanan, membuat tanah menjadi becek dan licin. Sarah mencoba menutupi kepalanya dengan tangan, tetapi percuma. Seragamnya mulai basah, dan tasnya yang sudah lusuh kini semakin berat karena menyerap air hujan. Beberapa anak yang berteduh di emperan toko melihat ke arahnya dan mulai tertawa. Mereka melihatnya berjalan sendirian di bawah hujan dengan tas yang hampir putus. Salah satu dari mereka berbisik kepada temannya. Matanya masih tertuju pada Sarah. "Lihat itu, dia basah kuyup. Pantas saja, mana ada yang mau berteman dengan anak miskin sepertinya," pikir salah seorang anak sambil tertawa kecil. Sarah menggigit bibirnya, menundukkan kepala lebih dalam. Ia terus melangkah, mengabaikan suara tawa yang masih terdengar di belakangnya. Hujan semakin deras, membuatnya kesulitan melihat jalan dengan jelas. Ia hanya berharap bisa segera sampai di rumah. Namun, saat ia berjalan lebih cepat, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang aneh di punggungnya. Ada sensasi dingin yang menjalar di sepanjang tubuhnya, diikuti dengan suara robek yang pelan tetapi jelas. Ia berhenti. Tangannya gemetar saat ia meraba bagian bawah tasnya. Seketika, jantungnya berdegup lebih cepat. Tasnya, satu-satunya tas yang selama ini ia gunakan, akhirnya robek total. Robekan kecil yang selama ini ia coba pertahankan dengan jahitan seadanya kini terbuka lebar. Buku-bukunya langsung jatuh ke tanah yang basah. Halaman-halaman kertas menyerap air hujan dengan cepat, berubah menjadi lepek dan sulit diselamatkan. Sarah mematung, tidak tahu harus berbuat apa. Air mata mulai menggenang di sudut matanya, bercampur dengan air hujan yang mengalir di pipinya. Ia berjongkok, buru-buru mencoba mengambil buku-bukunya yang basah dan penuh lumpur. Di kejauhan, suara tawa terdengar lagi. Beberapa anak yang berteduh di toko melihatnya, menertawakan kejadian itu. Pantas saja tasnya robek. Itu kan sudah seperti kain lap, dipakai terus tanpa diganti, gumam salah satu anak dalam hati, sambil terkekeh kecil. Yang lain ikut tertawa, melihat Sarah berusaha mengumpulkan buku-bukunya yang sudah tidak bisa diselamatkan. Hujan masih mengguyur, tetapi mereka tetap berdiri di tempat berteduh, menikmati tontonan gratis yang ada di depan mereka. Sarah menarik napas panjang, menahan tangis yang ingin pecah. Tangannya yang kotor berusaha mengelap halaman buku, tetapi sia-sia. Tulisan di kertas mulai luntur, dan lumpur yang menempel membuatnya semakin sulit dibersihkan. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia mengumpulkan buku-bukunya ke dalam pelukan, memeluknya erat seolah bisa menyelamatkan sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ia tahu, saat tiba di rumah, ibunya pasti akan kecewa. Ia tahu, besok ia harus ke sekolah tanpa tas. Dan yang lebih ia tahu, ejekan yang selama ini ia terima akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Sarah berjalan pulang dengan kepala tertunduk.
Buku-bukunya yang basah dan kotor masih ia dekap erat di dadanya. Sementara hujan terus mengguyur tubuhnya yang sudah lelah. Setiap langkah terasa berat. Seolah seluruh hinaan yang pernah ia terima kini ikut membebani langkah kakinya. Sesampainya di depan rumah, ia melihat ibunya sedang duduk di teras kecil. Tampak cemas karena hujan turun begitu deras. Begitu melihat Sarah datang dalam keadaan basah kuyup dan membawa buku-buku yang rusak, wajah ibunya berubah khawatir. Namun, sebelum ibunya sempat bertanya, Sarah sudah masuk ke dalam rumah dan meletakkan buku-bukunya di lantai. Ruangan sempit itu terasa lebih gelap dari biasanya. Dinding kayu yang lembab menambah kesan dingin yang menusuk. Sarah duduk di sudut kamar, memandangi buku-bukunya yang kini tak lagi bisa digunakan. Kertas-kertasnya yang lepek mulai menempel satu sama lain. Tinta yang luntur membuat beberapa halaman sulit terbaca. Ia tidak tahu harus bagaimana. Besok ia harus pergi ke sekolah tanpa tas, tanpa buku yang layak. Ia bahkan tidak yakin apakah teman-temannya akan membiarkannya duduk di kelas tanpa menertawakannya. Dalam hati, ia merasa marah. Ia tidak marah pada siapapun, tidak marah pada ibunya, tidak marah pada teman-temannya, tetapi pada keadaan, pada hidup yang selalu membuatnya merasa rendah, selalu membuatnya merasa tidak pantas untuk berada di antara anak-anak lain. Ia ingin menangis, tetapi air matanya sudah habis. Ia hanya bisa diam, menatap dinding kosong, membayangkan seperti apa hari esok akan berjalan. Ibunya menghampirinya, menatap buku-buku yang rusak itu dengan ekspresi sedih. Ia tahu, ibunya ingin berkata sesuatu. Mungkin kata-kata penghiburan, mungkin janji bahwa mereka akan mencoba membeli tas baru, mungkin permintaan maaf karena tidak bisa memberikannya kehidupan yang lebih baik. Tapi ibunya tetap diam. Hanya suara rintik hujan yang terdengar. Malam itu, Sarah tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring, mendengar suara angin yang berhembus melalui celah-celah dinding rumah mereka. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan besok pagi. Bagaimana teman-temannya akan bereaksi saat melihatnya datang tanpa tas? Bagaimana mereka akan menertawakannya lebih keras dari sebelumnya? Ia ingin sekali tidak pergi ke sekolah. Ingin sekali pura-pura sakit dan tetap tinggal di rumah. Tapi ia tahu, ibunya tidak akan membiarkannya absen hanya karena malu. Jadi, ia hanya bisa berharap malam ini tidak akan berakhir. Bahwa pagi tidak akan datang. Tapi pagi selalu datang. Dan Sarah tahu, esok akan lebih berat dari hari ini. Pagi datang lebih cepat dari yang Sarah inginkan. Matahari baru saja terbit. Tetapi rasanya ia belum siap menghadapi hari ini. Kepalanya terasa berat, bukan karena sakit, melainkan karena beban yang ia rasakan. Ia tahu, begitu melangkah keluar dari rumah, ia akan menghadapi tatapan dan bisikan yang lebih tajam dari sebelumnya. Di sudut kamar, buku-bukunya yang rusak masih tergeletak di lantai. Ia menatapnya dengan pasrah, lalu menghela napas panjang. Tidak ada pilihan lain. Ia harus tetap pergi ke sekolah. Ia mengambil kantong plastik hitam yang biasa digunakan ibunya untuk belanja di pasar. Dengan hati-hati, ia memasukkan buku-buku basahnya ke dalamnya. Setiap lembar yang ia sentuh terasa rapuh, seolah-olah bisa hancur kapan saja. Setelah memastikan semuanya ada di dalam, ia mengikat ujung plastiknya agar lebih mudah dibawa. Saat berjalan ke sekolah, ia berusaha menghindari tatapan orang-orang di sekitarnya. Beberapa anak-anak yang biasa bermain di depan gang memperhatikannya dengan heran, melihat bagaimana ia membawa plastik hitam alih-alih tas sekolah. Di depan gerbang sekolah, beberapa anak yang sedang bercanda langsung menghentikan obrolan mereka begitu melihat Sarah mendekat. Butuh beberapa detik sebelum mereka menyadari apa yang sedang ia bawa. Salah satu dari mereka menutup mulutnya, berusaha menahan tawa. Dia bawa kantong plastik ke sekolah? Pikir seorang anak sambil melirik teman-temannya. Apa dia pikir sekolah ini tempat buang sampah? Beberapa anak lain mulai menyikut satu sama lain, menatap Sarah dengan tatapan geli. Mereka menunggu reaksinya. Menunggu apakah ia akan sadar bahwa dirinya sedang menjadi bahan tertawaan. Begitu Sarah melangkah masuk ke dalam kelas, ruangan yang tadinya riuh mendadak sunyi sejenak. Tatapan mereka langsung tertuju pada plastik hitam yang ia bawa. Tidak butuh waktu lama sebelum bisikan mulai terdengar. Aku tahu dia miskin,
Tapi aku tidak menyangka dia akan membawa kantong plastik seperti itu. Gumam salah satu anak dalam hati, menatapnya dengan ekspresi jijik. Apa dia pikir kantong plastik bisa menggantikan tas sekolah? Pikir yang lain sambil tersenyum sinis. Tawa pelan mulai terdengar, diawali oleh beberapa anak di sudut kelas, lalu menyebar ke yang lain. Beberapa anak yang duduk di barisan depan bahkan berpura-pura menutupi mulut mereka, seolah-olah melihat sesuatu yang benar-benar memalukan. Sarah menundukkan kepala, berjalan cepat ke tempat duduknya di belakang kelas. Ia ingin menghilang, ingin tidak terlihat, ingin tidak ada yang memperhatikannya. Tapi mustahil. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih plastik hitam yang ia bawa. Seseorang menariknya dari meja, membuatnya terjatuh ke lantai dengan suara gemeresak yang tajam. Buku-buku di dalamnya terlempar keluar, sebagian masih basah dan kotor. Halaman yang mulai mengering menggulung sendiri, beberapa di antaranya sudah sobek dan tidak terbaca lagi. Tawa meledak di seluruh kelas. "Lihat ini," pikir seorang anak sambil menunjuk plastik hitam yang tergeletak di lantai. Bahkan pemulung pun punya tas lebih bagus dari ini. Beberapa anak lain menendang buku-buku Sarah dengan kaki mereka, membuatnya semakin berantakan di lantai. Beberapa anak perempuan yang sejak tadi menahan tawa akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Sarah membeku di tempatnya. Tangannya gemetar, tetapi ia berusaha menahan emosinya. Jika ia menangis sekarang, mereka hanya akan menertawakannya lebih keras. Jika ia melawan, mereka hanya akan menjadikannya sebagai bahan ejekan lebih lama. Jadi, ia memilih untuk berjongkok perlahan, mengumpulkan buku-bukunya satu persatu, menyingkirkan lumpur yang masih menempel di beberapa halaman. Ia tahu, mereka masih tertawa di belakangnya. Ia tahu, ini belum akan berakhir. Ketika akhirnya ia duduk kembali di kursinya, ia hanya bisa menatap kosong ke meja di depannya. Di luar jendela, langit tampak cerah, seolah-olah dunia tidak peduli dengan apa yang sedang ia alami. Di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, sampai kapan ini akan terus terjadi? Dan kapan semua ini akan berakhir? Malam itu, Sarah pulang dengan langkah yang lebih berat dari biasanya. Kepalanya tertunduk sepanjang jalan, sementara kantong plastik hitam yang ia bawa terasa semakin ringan setelah kejadian di sekolah tadi. Buku-bukunya tidak hanya kotor, tetapi juga semakin rusak karena telah diinjak dan ditertawakan oleh teman-temannya. Di rumah, ibunya sedang sibuk mencuci pakaian di ember besar. Tangan ibunya yang kasar dan kemerahan karena terus terendam sabun tampak semakin lelah. Ia menoleh sekilas saat Sarah masuk ke rumah, melihat wajah anaknya yang tampak lebih murung dari biasanya. Ibunya sudah tahu. Ia tidak perlu bertanya. Sarah duduk di sudut ruangan, menaruh kantong plastik berisi buku-buku yang kini hampir tidak bisa digunakan lagi. Malam itu ia tidak banyak berbicara, hanya diam di tempatnya, menatap dinding dengan kosong. Ibunya memperhatikannya dalam diam, lalu melanjutkan pekerjaannya. Dalam hati, ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Sarah tidak pernah meminta apapun selama ini. Ia tidak pernah merengek meminta mainan, tidak pernah meminta pakaian baru. Ia bahkan tidak pernah meminta uang jajan lebih meskipun ia selalu membawa bekal yang sama setiap hari. Tapi ia tahu, anaknya butuh tas baru. Malam itu, setelah Sarah tertidur, ibunya duduk di lantai sambil menghitung uang recehan yang ia simpan di dalam kaleng kecil. Uang hasil mencuci pakaian pelanggan, hasil kerja kerasnya selama ini, tapi jumlahnya masih jauh dari cukup untuk membeli tas baru. Esoknya, ibunya bekerja lebih keras dari biasanya. Ia menerima lebih banyak cucian, rela tidur lebih larut untuk menyelesaikannya. Tangannya semakin kering dan pecah-pecah karena terlalu lama terkena deterjen. Hari-hari berlalu, dan uang yang ia kumpulkan perlahan bertambah. Meski kecil, ia berharap bisa cukup untuk membeli tas bekas di pasar loak. Ia tidak bisa memberi yang terbaik, tapi setidaknya ia ingin anaknya kembali ke sekolah tanpa kantong plastik hitam. Ia tidak ingin anaknya terus menangis dalam diam. Beberapa hari kemudian, ibunya akhirnya pulang dengan membawa sesuatu di tangannya, sebuah tas sekolah bekas yang ia beli dari pasar loak. Warnanya sudah pudar, biru tua dengan gambar kartun yang hampir hilang, resletingnya agak macet,
dan ada beberapa jahitan tambahan di beberapa bagian. Tapi dibandingkan dengan tas Sarah yang sebelumnya sudah hancur, ini jauh lebih baik. Ketika ibunya menyerahkan tas itu, Sarah hanya bisa menatapnya dalam diam. Ia tahu ibunya pasti bekerja lebih keras dari biasanya untuk membelikannya tas ini. Meskipun bukan tas baru seperti yang dimiliki teman-temannya, setidaknya ini cukup untuk membawanya kembali ke sekolah tanpa kantong plastik. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia berangkat ke sekolah tanpa rasa takut yang berlebihan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa tidak ada yang akan memperhatikan tasnya. Lagi pula, tasnya ini jauh lebih baik daripada kantong plastik hitam yang kemarin ia gunakan. Namun, kenyataan selalu lebih pahit. Begitu Sarah masuk ke kelas, tatapan teman-temannya langsung tertuju pada tas yang ia bawa. Ada keheningan selama beberapa detik, sebelum salah seorang anak di depan kelas memperhatikannya lebih dekat. Dia akhirnya ganti tas, pikir anak itu sambil tersenyum sinis. Namun, senyum itu segera berubah menjadi tawa kecil. "Lihat tasnya," bisik anak lain kepada temannya. "Warnanya pudar, gambarnya sudah hampir hilang. Itu pasti barang bekas dari tempat loak." Bisikan itu langsung menyebar ke seluruh kelas, membuat beberapa anak menoleh dan memperhatikan Sarah lebih lama. Beberapa di antara mereka mulai tertawa, sementara yang lain saling berbisik, menikmati momen itu seolah sedang menonton pertunjukan yang menarik. Sarah menunduk, berusaha duduk secepat mungkin dan mengabaikan mereka. Namun, suara tawa semakin keras. Jadi dia pikir tas bekas itu membuatnya lebih baik. Pikir seorang anak perempuan sambil tersenyum sinis. Nina, yang selalu menjadi pemimpin ejekan di kelas, melangkah mendekat. Ia memperhatikan tas Sarah dari dekat, lalu memutar matanya dengan ekspresi meremehkan. Dulu dia pakai kantong plastik, sekarang tasnya seperti sampah. Gumamnya dalam hati, sebelum tertawa kecil. Beberapa anak lain mulai menunjuk tas Sarah, seolah-olah itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Mereka berpura-pura menutup hidung, berpura-pura takut menyentuhnya, seolah-olah benda itu bisa menularkan kemiskinan kepada mereka. Sarah menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa ini akan terjadi. Ia tahu bahwa apapun yang ia lakukan, bagaimanapun caranya ia berusaha, mereka tetap akan menemukan alasan untuk menertawakannya. Di dalam hatinya, ia ingin marah, ingin berteriak, ingin bertanya kenapa mereka begitu kejam kepadanya. Tapi ia tahu, tidak ada gunanya melawan. Jadi, ia hanya duduk diam, membiarkan mereka menertawakannya. Seolah sudah terbiasa, seolah tidak peduli. Meskipun di dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap ejekan itu meninggalkan luka yang semakin dalam. Hari-hari berlalu, tetapi tidak ada yang berubah bagi Sarah. Setiap kali ia melangkah ke dalam kelas, ia selalu bisa merasakan tatapan merendahkan dari teman-temannya. Ejekan tentang tasnya tidak lagi sekeras hari pertama, tetapi sesekali masih terdengar bisikan penuh hinaan saat ia berjalan melewati mereka. Meski demikian, Sarah tetap bertahan. Ia tidak lagi menangis di rumah, tidak lagi mengeluh kepada ibunya. Ia tahu bahwa ibunya sudah berusaha sekuat tenaga untuk memberinya tas ini. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir. Jadi, setiap kali ibunya bertanya apakah ia baik-baik saja di sekolah, ia hanya tersenyum kecil dan mengangguk. Meskipun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak baik-baik saja. Di sekolah, ia tidak banyak berbicara dengan siapapun. Ia lebih sering duduk sendirian di pojok kelas, menatap keluar jendela saat istirahat tiba. Tidak ada yang mengajaknya bermain, dan ia juga tidak mencoba untuk mendekati siapapun. Di kantin, ia masih membawa bekal seadanya, duduk di sudut tanpa banyak bergerak. Sesekali, ia mendengar tawa dari meja lain, melihat bagaimana teman-temannya menikmati jajanan mereka tanpa memikirkan hal lain. Ia bertanya-tanya, bagaimana rasanya menjadi seperti mereka? Bagaimana rasanya hidup tanpa perlu khawatir tentang bagaimana ia akan membawa bukunya ke sekolah? Tanpa perlu takut dihina hanya karena benda yang ia miliki? Namun, ia tahu bahwa itu bukan kenyataan bagi dirinya. Setiap pagi, ia masih berangkat dengan tas yang sama. Setiap siang, ia masih berjalan pulang dengan kepala tertunduk. Setiap malam,
Ia masih tertidur dengan pikiran yang penuh dengan pertanyaan yang tidak pernah mendapatkan jawaban. Namun, meskipun semua itu terjadi, ia tetap pergi ke sekolah. Ia tetap bertahan. Bukan karena ia berharap keadaan akan berubah dalam waktu dekat. Bukan karena ia percaya bahwa suatu hari nanti semua teman-temannya akan mulai menghormatinya. Tetapi karena ia tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa melanjutkan hidupnya, melewati hari-hari dengan tas lusuh di punggungnya, dengan ejekan yang selalu mengikutinya, dengan kesadaran bahwa dunia memang tidak selalu adil bagi orang-orang sepertinya. Tidak ada keajaiban, tidak ada perubahan besar, tidak ada akhir yang bahagia. Hanya kehidupan yang sedikit lebih baik, dan seorang anak kecil yang masih mencoba bertahan di dalamnya.